Halo semuanya, selamat datang di video ini. Perkenalkan, nama saya Edo Bastian Selalahi yang merupakan mahasiswa jurusan Pendidikan Sejarah kelas B reguler 2019, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan. Adapun tujuan dari dibuatnya video ini adalah dalam rangka pemenuhan tugas mata kuliah kewirausahaan dengan dosen pengampu yaitu Bapak Ricu Sidik. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai tema yang cukup menarik dan sangat berguna buat kita dalam menjadi seorang wirausahawan yang sukses, yaitu membangun karakteristik wirausaha, di mana hal tersebut merupakan salah satu faktor pendukung yang sangat penting untuk dimiliki oleh seorang wirausaha yang ingin sukses. Baik, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai pembahasannya. Pada pembahasan yang pertama ini, akan dibahas mengenai karakteristik wirausaha, di mana dalam hal ini terdapat 10 karakter. Di antaranya adalah yang pertama, motif berprestasi tinggi. Yang kedua, selalu perspektif. Yang ketiga, memiliki kreativitas tinggi. Yang keempat, memiliki perilaku inovatif tinggi. Yang kelima, selalu komitmen dalam pekerjaan. Yang keenam, mandiri atau tidak ketergantungan. Yang ketujuh, berani menghadapi resiko. Yang kedelapan, selalu mencari peluang. Yang kesembilan, memiliki jiwa kepemimpinan. Dan yang kesepuluh, memiliki kemampuan manajerial. Nah, dari 10 hal di atas tadi, dapat dikatakan bahwasannya perlunya penguatan keterampilan diri, tekad, dan komitmen ketika memutuskan ingin terjun ke dalam dunia kewirausahaan. 10 karakter tadi memberikan dampak yang signifikan bagi terbentuknya karakter wirausaha yang cerdas, independen, kreatif, memiliki jiwa pemimpin, mandiri, serta berani keluar dari zona nyaman, dan nantinya akan menghantarkan kepada tujuan ataupun target yang hendak dicapai. Jadi dapat dikatakan bahwa 10 karakter ini saling berkaitan dan ia saling memengaruhi satu sama lain. Dan apabila salah satu dari karakteristik tadi tidak dimiliki oleh seorang wirausaha atau yang hendak berkecimpung dalam kewirausahaan, maka dapat dipastikan akan mengalami kegagalan atau bahkan kesulitan karena kurang kuatnya karakter yang dimiliki tersebut. Pembahasan yang kedua ini adalah berbicara mengenai bagaimana sikap dan perilaku wirausahawan yang sukses. Tentunya ini patut untuk diteladani serta dicontoh bagi seorang wirausaha atau yang hendak berkecimpung dalam kewirausahaan. Adapun sikap dan perilaku tersebut adalah yang pertama, tidak ragu mengambil langkah awal. Hal ini memiliki makna bahwasanya kita harus memiliki tekad yang teguh dan memiliki komitmen jika ingin terjun ke dalam dunia kewirausahaan. Yang kedua, tidak meratapi kegagalan. Bila kita pernah mengalami suatu kegagalan, janganlah terus berlarut-larut pada situasi tersebut. Bangkitlah dan jadikan kegagalan tersebut sebagai sebuah pengalaman. Dan dari pengalaman tersebut, kita akan belajar serta mengasah diri menjadi lebih baik. Ingatlah, kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda. Dan pengalaman adalah guru yang terbaik dalam setiap keadaan ataupun situasi. Ketiga, memahami produk dan sasarannya. Salah satu faktor kunci yang sangat penting untuk dicermati saat kita menjadi seorang wirausaha. Karena hal ini menjadi tolok ukur dari berhasilnya sebuah usaha yang kita jalankan. Yang keempat, pandai memanfaatkan tren dan fasilitas terkini. Tren atau yang biasa dikenal dengan perkembangan yang sedang naik daun atau populer di masyarakat juga dapat memikat calon konsumen nantinya. Apabila seorang wirausaha dapat melihat tren serta fasilitas terkini
dan menjadikannya sebagai ide ataupun peluang untuk membuka usaha, yakin dan percayalah hasilnya pasti akan memuaskan, serta akan menjadi suatu hal yang populer dan menarik minat banyak orang. Yang kelima, tidak ragu menjalin hubungan dan berinteraksi. Menjalin relasi dan berinteraksi merupakan hal yang penting, karena pada dasarnya manusia merupakan makhluk sosial dan pastinya akan bergantung kepada orang lain. Dengan menjalin hubungan serta melakukan interaksi, maka usaha yang dijalankan dapat berjalan dengan baik, dan tentunya akan banyak ide ataupun masukan yang akan diterima untuk kemajuan usaha tersebut. Yang keenam, selalu belajar dan mencari celah pemasaran. Selalu belajar adalah hal yang perlu dilakukan, di mana jika ada kesalahan, kita bisa selalu mengevaluasi diri dan bisa menjadi lebih baik lagi. Dan perlu pula untuk mencari celah pemasaran, di mana hal tersebut merupakan peluang yang dapat memuluskan usaha kita. Yang ketujuh, bersikap baik dan komunitas. Dengan sikap yang baik, maka akan terjalin hubungan baik pula antara pemilik dan pekerja atau kepada sesama wirausaha, di mana dalam hal ini akan tercipta lingkungan pekerjaan yang sehat dan positif, serta membawa dampak baik terhadap komunitas. Komunitas juga merupakan penunjang terbaik dalam berwirausaha, di mana menjadi tempat untuk bisa berbagi serta mengembangkan diri, serta usaha kita akan menjadi semakin lebih baik lagi di masa yang akan datang. Pembahasan yang ketiga ini adalah berbicara mengenai proses membangun karakter wirausaha. Dalam membangun karakter wirausaha ini dapat dikatakan tidak bisa terbentuk dengan sendirinya ataupun muncul secara tiba-tiba, melainkan membutuhkan proses. Proses tersebut bisa berlangsung secara cepat ataupun lambat, tergantung dari individu tersebut. Adapun proses membangun karakter wirausaha tersebut adalah yang pertama, hargai produk orang lain. Faktor penting yang harus dimiliki oleh seorang yang ingin terjun dalam kewirausahaan, di mana meskipun produk yang kita miliki terlihat baik ataupun positif bila dibandingkan dengan produk orang lain, maka kita harus tetap menghargai dan tidak serta-merta menjatuhkan produk yang dimiliki orang lain tersebut. Satu hal yang perlu diingat adalah bahwa setiap produk itu pasti memiliki keunikannya masing-masing yang menjadikannya bisa diterima oleh masyarakat. Yang kedua, menyenangi kritik. Kritik menjadi suatu hal yang dapat membangun kepribadian maupun usaha kita menjadi lebih baik lagi. Maka dari itu, segala kritik yang diberikan orang lain terhadap kita harus diterima dengan senang hati. Yang ketiga, bicara sesuai ahli. Dalam hal ini, kita harus melakukannya sesuai dengan jenis usaha yang kita miliki atau pengetahuan yang kita punya. Jadi, kita tidak perlu terlalu menggurui usaha orang lain yang tidak dalam bidang kita. Dan yang keempat, fokus dan konsisten. Dasar yang paling penting untuk bisa menciptakan karakter wirausaha yang sukses adalah fokus dan konsisten. Nah, kedua hal ini menjadi faktor yang penting dalam menjalankan usaha kita, supaya lebih terarah dan fokus pada tujuan serta hasil yang ditetapkan ataupun diharapkan. Nah, setelah membahas ketiga hal tadi, maka selanjutnya kita akan mendengarkan sebuah kisah sukses yang memotivasi dari seorang wirausahawan sukses. Pengusaha sukses yang satu ini dulunya adalah seorang tukang sapu, Tri Sumono nama aslinya. Seorang pria kelahiran Gunung Kidul 7 Mei 1973. Dan ia hanyalah seorang lulusan SMA tanpa keahlian. Pada tahun 1993, ia nekat perantau ke kota Jakarta. Meskipun hanya berbekal tas berisi kaos dan ijazah SMA.
Sesampainya di Jakarta, Trisumono mulai mencari pekerjaan apa saja tanpa memilih-milih. Hal ini ia lakukan untuk bertahan hidup. Pekerjaan pertama yang ia dapat adalah menjadi buruh bangunan di Ciledug, Jakarta Selatan. Selang beberapa bulan, ia akhirnya dapat tawaran untuk jadi tukang sapu di sebuah kantor di Palmerah, Jakarta Barat. Tawaran untuk jadi tukang sapu langsung diambilnya tanpa pikir panjang. Dari office boy, ia kembali mendapat tawaran menjadi tenaga pepasar. Karirnya menanjak sampai menjadi penanggung jawab gudang. Selama bekerja di kantor, Trisumono juga coba-coba mencari penghasilan tambahan. Pada saat libur kantor atau setiap hari Sabtu dan Minggu, ia berjualan pernak-pernik aksesori seperti jepit rambut, kalung, dan lain-lain di Stadion Gelora Bung Karno. Usahanya ini ia lakoni selama 4 tahun dengan modal Rp100.000. Dari pengalaman jualan ini, kemudian ia berpikir bahwa usaha sendiri ternyata lebih menjanjikan daripada jadi karyawan dengan gaji pas-pasan. Pada tahun 1997, ia nekat mundur dari pekerjaan kantor dan menekuni jualan aksesorinya hingga memiliki kios di Mall Geraha Cijantung. Tahun 1999, ia membeli rumah di perumahan Pondok Ungu, Bekasi Utara, hasil dari penjualan kios di Mall Geraha Cijantung, karena ditawar orang dengan harga mahal. Di tempat baru inilah perjalanan bisnis Tri dimulai. Saat itu, ia langsung membuka toko sembako. Pada tahun 2006, Tri mulai tertarik dengan bisnis pembuatan sari kelapa. Dari beberapa kabar yang diperolehnya, diketahui bahwa untuk membuat sari kelapa adalah proses dari fermentasi air kelapa murni dengan bantuan bakteri Acetobacter psyllium. Tapi, Tri tidak patah semangat. Ia terus belajar bagaimana untuk menghasilkan sari kelapa yang baik dan berkualitas standar yang ditetapkan perusahaan. Setelah produk sari kelapanya lumayan memuaskan, ia langsung memproduksi 10.000 nampan dan bisa lolos ke perusahaan. Produk pertamanya ini senilai 70 juta rupiah. Sekarang terbalik, beberapa perusahaan antri mengambil olahan sari kelapanya. Nah, sejak saat itulah perjalanan bisnis Trisumono terus maju dan berkembang. Melalui perusahaannya CV3 Jaya, Trisumono mengelola banyak cabang usaha, antara lain produksi kopi jahe saset, merek Hot Tree, toko sembako, peternakan burung, serta pertanian padi dan jahe, dan bisnis lainnya. Setelah membahas ketiga hal penting tadi, ditambah dengan kisah sukses yang memotivasi dari seorang wirausahawan sukses, maka hal terakhir yang akan disampaikan adalah berupa kesimpulan. Nah, adapun kesimpulan dari video ini yaitu adalah kewirausahaan adalah suatu kemampuan kreatif dan inovatif dalam menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda yang dijadikan dasar, kiat dalam usaha atau perbaikan hidup. Hakikat dasar dari kewirausahaan adalah kreativitas dan keinovasian. Jadi dapat diartikan bahwasanya kreativitas dan keinovasian ini merupakan salah satu hal penting yang tidak bisa dilepaskan dari yang namanya sebuah wirausaha. Nah, dengan adanya dua hal ini dapat dimaknai bahwasanya akan berjalan semakin lebih baik lagi dan akan semakin berkembang suatu usaha apabila selalu ada kreativitas dan juga inovasi baru yang terus muncul dan dikembangkan oleh seorang wirausaha, sehingga nantinya usaha yang dijalankannya itu bisa mencapai target, bisa sukses, dan tentu saja bisa banyak menginspirasi orang-orang di sekitarnya.
terutama bagi para generasi muda yang hendak terjun ke dalam dunia wirausaha. Demikianlah video pada kesempatan kali ini. Semoga bisa menginspirasi dan bermanfaat buat kita sekalian. Lebih dan kurangnya, mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa pada video selanjutnya.